Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga. Udah lama ya gue nggak nge-review komik ya. Kali ini gue mau nge-review manhwa Solo Leveling ya. Alasannya karena ya seperti yang kalian tahu, manhwa ini bakal diterbitin di Indonesia ya. Tepatnya kapan gue nggak tahu, cuma kayaknya sih tahun ini bakal terbit ya. Jadi ya bakal gue bahas gitu ya tentang apa sih, seperti apa sih kualitas luar negerinya gitu. Karena manhwa ini bisa dibilang sangat istimewa ya, dan di Indonesia juga bakal istimewa. Kenapa? Karena yang pertama adalah kita lihat dulu ya dari covernya ya. Covernya kalau kalian lihat, kalau kalian sependapat sama gue, ini artworknya keren-keren ya. Artwork ini, manhwanya ini, efek senjatanya, segalanya keren banget. Tapi kalau mau dikritik ada satu hal ya. Ini tuh covernya bisa dibilang kurang relevan sama isinya ya. Walaupun keren, jadi mereka itu main asal tamplok aja gitu. Gambar yang keren yang mana? Plok sini. Contohnya seperti ini, gue nggak mau spoiler. Tapungnya gambar ini tuh adalah gambar di adegan, nanti ada adegannya ngelawan monster ya. Tapi di volume 4 nggak ada cerita tentang itu, mereka tamplokin jadi di depan. Gitu ya. Cuma ya, nggak gitu besar masalah, cuma ya sesuatu yang pengen gue bahas, yang pengen gue omongin aja gitu. Itu bagian depannya, covernya keren ya. Bagian sampingnya juga kalau kalian lihat, bagus ya. Tuh, ada artwork yang di depannya tadi. Jadi ini kalau ditaruh di rak buku cakep banget gini ya. Gitu, Solo Leveling 1, 2, 3, 4 gitu nomornya. Cuma lagi-lagi ini bagus, tapi alangkah lebih kerennya kalau ini nyambung gitu ya. Soalnya kan sebenarnya ini manhwa kan udah ketahuan itu tamatnya nomor berapa. Jadi ya sebenarnya gue lebih suka kalau manhwa yang udah tahu tamatnya nomor berapa ada sambungannya gitu. Manga dan lain-lain. Kalau bagian belakangnya sih seperti biasa rangkuman cerita ya. Bagus sih rangkuman ceritanya itu berubah-berubah tiap volume, jadi tahulah isinya apa gitu. Nah, di sini itu kalian bisa lihat ya. Harganya itu $20 dan bisa dibilang mahal untuk ukuran manga, karena biasanya manga satu volume itu cuma $10. Cuma jangan diprotes dulu, karena manhwa ini spesial, seperti yang udah gue bilang tadi di awal. Manhwa ini spesial kenapa? Karena ini itu berwarna ya, ini tuh full color. Jadi tidak seperti manga yang hitam putih, manhwa ini berwarna. Wow ya. Dan kualitas kertasnya itu nggak kaleng-kaleng ya, kualitas kertasnya itu kertas majalah ya, yang glossy. Kalian mungkin bisa lihat ya di layar ini, glossy-nya gue nggak tahu nggak efek glossy-nya gini kelihatan nggak. Jadi ini bisa dibilang ini, tadi gue bilang awal kan mahal, tapi bisa dibilang ini murah gitu, karena ini kualitas kertasnya di atas kertas book paper dan berwarna. Jadi ya keren sih, ini gue akuin keren. Dan lagi-lagi gue mau kasih tahu, di Indonesia itu juga sudah dikonfirmasi ini bakal berwarna, tapi gue nggak tahu mereka kertasnya bakal pakai kertas apa. Cuma kalau kalian lihat gitu ya, apa tuh namanya, dari manga-manga atau nggak komik-komik berwarna yang pernah terbit di Indonesia, ya bagus aja sih. Seperti manga-manga Hong Kong gitu, kalian tahu kan ya, kayak Tapak Sakti kayak gitu. Gue nggak tahu lah kalian tahu nggak, pokoknya manga-manga silat gitu. Mereka itu gue bilang kualitas kertasnya bagus dan warnanya juga bagus gitu ya. Mungkin pakai warna seperti itu, tapi ada juga kemungkinan mereka pakai kertas HVS kayak komik Detektif Conan yang The Movie gitu. Gue nggak tahu mereka bakal melalui yang mana gitu ya pilihan mereka. Cuma ya intinya gue yakin cetakan Indonesia juga nggak bakal jelek ya. Cuma pasti nggak bakal pakai kertas majalah gini. Soalnya kalau pakai kertas majalah kayak ini, kebayang harganya bakal berapa di Indonesia ya. Dan prediksi gue itu di Indonesia juga bakal bisa 100 ribuan per volume. Soalnya Hellbound aja yang kertasnya letoy, kertas biasa hitam putih itu bisa 120 ribu kan. Itu gitu maksud gue. Cuma ya nantikan aja deh ya yang Indonesia bagaimana. Cuma yang jelas gue nggak bakal beli lagi versi Indonesianya, ngapain juga beli double gitu ya. Dan ini versi ininya itu sudah sangat-sangat bagus banget ya gitu. Dan kalau kalian penasaran, ini itu tamatnya nomor berapa sih? Setahu gue, koreksi kalau salah ya, 14 volume ya manhwanya ini. Dan gue baru punya 4 ini. Tapi aslinya itu diterbitkan oleh Yen Press, udah keluar sampai 6 volume gitu ya. Jadi kalau kalian yang nggak sabar nungguin versi Indonesianya, nggak mau nungguin, ya gue kasih tahu baru keluar sampai 6 volume ya gitu ya. Ini harganya $20 seperti yang udah dibahas. Cuma di Indonesia itu mereka dijual lebih mahal ya. Harusnya $20 itu kan 280 ribu.
300.000 lah. Cuma kebanyakan toko buku itu jualnya 350-an, 360-an. Jadi kalau kalian bisa nemuin ini di bawah 300.000 lagi diskon, itu berarti udah murah. Gitu ya, itu saran gue buat yang mau koleksi versi Inggrisnya gitu. Nah, itulah mengenai harga dan cover. Ngomong-ngomong, sorry. Kalau kalian penasaran ukurannya, ini kan ukurannya udah bisa nutupin ini ya. Cuma ini itu Rooster Fighter Fishbeak ya. Tuh. Ukurannya itu sama ya mereka. Nah, sekali lagi gue bilang lagi, Fishbeak itu $13 ya. Ini kertas book paper. Ini kertas majalah, ini hitam putih, ini berwarna. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya nggak mahal. Ya, karena kualitasnya mantep. Oke, begitu. Ya, itu mengakhiri section harga dan cover. Sekarang mau bahas masalah artwork ya. Artworknya itu bisa gue bilang bagus ya. Lihat ya, kalian bisa lihat ya artworknya kayak gini ya. Apik banget artworknya. Jadi seperti ya nonton anime gitu gambarnya karena berwarna ini ya. Jadi bagus banget. Dan kalau kalian lihat sih emang gambarnya nggak yang wow gimana gitu kasarnya. Maksudnya nggak realistis seperti Vagabond atau gimana. Tapi ya tipikal karakter anime, tipikal karakter manhwa gitu. Keren-keren gitu. Tuh kayak gini. Cuma nih satu hal yang mau gue bahas. Ini kan adaptasi dari webtoon ya. Webtoon itu kan vertikal seperti yang kalian tahu ya. Webtoon itu vertikal. Jadi mereka itu mentranslate jadi buku ini gimana? Banyak kayak spasi-spasi putih-putih kayak gini. Gitu. Cuma gue nggak merasa terganggu sama sekali ya. Tuh kayak gini dipotong-potong. Nih, tapi bener deh guys. Nggak bakal ngerasa terganggu sama sekali. Bagus banget deh. Justru ada keuntungannya webtoon ya. Dijadiin seperti ini. Jadi seperti yang tadi itu. Seperti kata gue. Seperti lagi nonton anime gitu ya. Jadi gue nggak tahu ya. Yang Indonesia bakal gimana, apakah mereka pakai format potongan sendiri? Soalnya setahu gua katanya cetakan yang Inggris ini mereka ngedit sendiri gitu. Mereka ngedit sendiri potongan-potongan ininya. Jadi kan gua nggak tahu gitu kalau Indonesia apakah pakai format seperti ini atau editor Indonesia bakal ngekat sendiri gitu. Itu gua nggak tahu ya. Cuma seperti ini kalian lihat ya. Tuh ya, background kayak gini. Nah, kayak gini tuh. Semuanya menunduk ceritanya. Tuh. Tep. Jadi ini bener-bener bagus ya, seperti lagi nonton tuh, seperti lagi nonton anime aja gue gitu. Makanya ketika ini dikasih tahu gitu ya, bakal keluar animenya di tahun ini, tahun depan gue nggak tahu ya, bakal keluar adaptasi animenya. Gue sih hype, suka, gue pengen lihat. Cuma kasarnya gue nggak gimana banget, soalnya dilihat dari gambar ininya juga udah puas banget kalau yang koleksi manganya gitu. Tuh, udah kayak nonton film animasi. Karena mereka detail tiap actionnya gitu. Ini ciri khasnya webtoon ya dibanding manga. Ada keuntungan kekurangan sendiri lah masing-masing lah. Webtoon kadang-kadang actionnya itu kayak flow areanya gini bagus ya, flow chartnya gini ya bagus ya. Cuma kalau kalau manga kan kalian bisa nemuin kayak 2 halaman itu epic banget anggota perangnya ceret gimana gitu. Kalau webtoon menurut gua sih Solo Leveling ini ya kurang adegan actionnya. Kebanyakan adegan actionnya itu kayak ya nggak se-epic manga gitu. Cuma kalau buat aliran-aliran gininya bagus ya gitu. Gitu ya. Kan kalau manga gitu kalau kayak lagi battle kayak Rooster Fighter aja tadi gue ceritain. Karena format mereka itu horizontal kayak gini kan mereka bisa mengungkapkan lebih banyak gitu aslinya gitu. Mana ya sebentar, mana? Nah, kayak gini tuh. Ini adegan kayak gini tuh kurang di webtoon ini ya. Jadi nggak sebagus ini ya, walaupun memang kalau Rooster Fighter kan pengecualian artworknya emang bagus ya si Rooster Fighter ini. Kalau ya cuma begitulah intinya lah. Gambaran ceritanya bagus, tapi kalau adegan pertarungannya menurut gua nggak gimana ya, banyak yang kayak terus sound efek ini. Cuma ya intinya oke gitu. Cukup untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi. Gitu ya. Artworknya sih oke ini ya. Tuh ada kayak sadisnya gitu, ceret barang dan kepotong itu. Ya nggak mungkin disensor lah di Indonesia lah. Kalau disensor sih parah banget gitu. Gitu ya. Dan desain monsternya juga menurut gue bagus tuh ya tuh. Kayak gini tuh. Tuh kan ini bagus banget tuh kan. Kayak lagi lari gitu. Kayak lagi nonton animasi gitu gue baca ini tuh. Rak tuh. Keren. Mantep. Gitu ya. Jadi buat artwork nggak usah ada yang kalian raguin lagi ya. Gue bisa kasih nilai artworknya ini 9 lah ya. Tuh. Kayak gini desain monsternya. Gue yakin sih banyak di antara kalian yang udah tahu ceritanya ini gimana. Cuma ya kalau yang belum tahu ya. Maksudnya ini desain monsternya City Igris gitu keren banget lah. Tuh, kayak ini
epic banget lah, udahlah. Ini pokoknya masalah artwork nggak usah diraguin karena ini berwarna udah sangat epic banget ya. Jadi ya itu buat masalah artwork. Sekarang mau bahas masalah cerita. Dan menurut gue cerita adalah kekurangan di manhwa Solo Leveling ini. Pertama kenapa? Yang pertama ya, gue nggak baca light novelnya. Cuma banyak yang bilang yang baca light novelnya di versi manhwanya ini banyak banget yang dipotong. Jadi kalau kalian berasal dari baca light novel, itu perlu gue wanti-wanti ya. Jangan kecewa aja, takutnya nanti kalian kecewa. Gue sih nggak pernah baca, jadi ya enjoy aja gitu. Ya, itu yang pertama gue mau kasih tahu. Dan yang kedua itu ya, ceritanya bisa dibilang tipikal cerita manhwa Korea. Ya, gue emang bukan penggemar webtoon. Gue itu jarang, nggak banyak webtoon yang gue baca. Cuma kalau baca-baca sekilas, banyak banget manhwa yang bertema seperti ini gitu. Jadi naik level sendirian. Ya intinya gitulah, nge-grinding sendiri. Jadi intinya ceritanya kalau Jepang kan kayak kehidupan nyata sehari-hari. Ini memang kehidupan sehari-hari, tapi dibuat kayak game gitu. Naik level, nambahin status. Jadi ya dibilang isekai ya. Isekai dibilang bukan isekai ya bukan isekai gitu. Ya gue harap kalian ngerti lah. Kalau kalian baca manhwa Korea, kalian pasti ngerti lah. Banyak banget kan tema-tema kayak gini bisa ngeluarin item inventory, dibuat jadi kayak game online aja intinya gitu. Nah gitu ya. Dan kalau apa tuh namanya? Masalah yang lain itu adalah ini komik itu flexingnya gila ya. Kan memang gitu. Kalau di manga itu kan pasti ada adegan-adegan seperti aduh lagi lemah nih. Tiba-tiba jadi kuat nolong karakter yang lain. Cuma kan itu terjadi di momen-momen tertentu gitu ya. Ada arc yang besar baru. Kalau di manga ini tuh gila banget ya. Dia dari yang cupu tiba-tiba jadi kuat banget ya. Dan yang kuat sebelumnya itu kayak bener-bener nggak ada apa-apanya gitu. Jadi power scaling-nya rada-rada gila gitu. Kayak bisa dibilang ini kayak Dragon Ball. Jadi karakter sebelumnya yang kuat itu jadi bener-bener jadi sampah gitu. Kayak aduh lu tuh nggak berguna banget deh. Nah itu satu kekurangan yang gue kurang suka di manhwa ini ya. Aduh susah banget. Dan seperti judulnya gitu, solo leveling ya sendirian gitu. Jadi walaupun ada nanti karakter lain itu bisa dibilang rada-rada ampas. Dan ya di sendirian aja gitu bener-bener. Jadi bukan yang kayak Jepang gitu mengutamakan persahabatan bla bla bla, enggak ya gitu ya. Tapi lagi-lagi mungkin karena gue terbiasa baca manga Jepang gitu, jadi gue mungkin kurang bisa menyesuaikan sama ceritanya. Cuma ceritanya overall gue sangat enjoy gitu ya. Cuma ya yang dibuat kayak jadi dunia game aja gue kurang suka. Soalnya kalau Jepang juga gue kurang suka yang genre isekai kayak gitu kayak yang slime gitu. Gue nggak baca gitu ya gitu. Cuma ya overall story-nya menurut gue adalah sedikit titik lemah dari genre ini. Bukan karena jelek tapi karena rada isekai gitu kesimpulannya. Story-nya masih bisa gue kasih 8 kok, masih oke ya. Nah jadi kesimpulannya gimana? Apakah kalian harus koleksi solo leveling ini? Buat yang budgetnya terbatas menurut gue ya jelas dong, tunggu aja versi Indonesianya dan cobalah baca dulu lah apakah ini sesuai dengan kalian atau enggak. Cuma bener deh, ini tuh di Indonesia banyak yang suka banget. Dan gue juga yakin kalian nonton review ini, kalian udah tahu ceritanya tentang apa kebanyakan ya. Kebanyakan dari kalian udah tahu ceritanya tentang apa. Jadi review ini kayaknya cuma berguna buat kayak kualitas kertas, kualitas cetakannya gitu. Itu yang kalian dapat dari video ini gitu. Kalau masalah cerita sih kayaknya nggak gimana banget gitu ya. Kalian lihat lah ini. Keren banget gambarnya emang. Cuma ya ceritanya juga nggak bermasalah, cuma ya flexing gila ini, solo flexing judulnya komik ini ya. Bener-bener karakter utamanya tuh cuma satisfying gitu. Dia dari lemah jadi kuat banget, jadi belagu. Itu yang gue suka ya. Cuma ya itu kekuatan dan kelemahan cerita ini ya. Jadi overall komik ini gue kasih skor 9 atau 8,5 sampai 9 lah. Gitu ya. Buat manhwa ini bagus banget ya. Gue suka banget ini ya. Cuma ya bener lah, nggak bisa lah bersaing dengan Vagabond gitu lah. Berserk ya beda tipe lah intinya lah. Cuma ya gue suka banget sama manga ini, makanya kenapa gue sampai beli versi impornya ini ya. Dan gue juga prediksinya ini nggak bakal diterbitin di Indonesia karena gimana coba Indonesia menerbitin warna-warna gini. Dan ya manhwa Korea gitu nggak pernah kan sebelumnya. Nah tiba-tiba diterbitin gitu udah. Tapi bener gue nggak nyesel sama sekali ngoleksi yang ini ya, karena ya gue yakin kualitas Yen Press ini bakal tetap superior di atas Indonesia. Tapi ya kalau sampai Indonesia terjadi keajaiban gitu ya, bisa pakai kertas majalah kayak gini, bagus kayak gini, konsisten,
Wah, gue mungkin bisa menyesal. Cuma gue yakin nggak mungkin ya. Soalnya mereka kertas book paper aja ditipis-tipisin, dibuat letoy-letoy gitu. Apalagi ini gitu ya. Ya, tapi kita lihat aja nanti lah. Siapa tahu terjadi hal yang menarik gitu ya. Jadi ya sabar aja buat yang budgetnya terbatas ya. Tungguin aja yang cetak Indonesia. Itu aja ya yang mau gue sampein. Tapi ya kalau kalian nanya, wajib nggak bang ini koleksi manga ini? Gue sangat merekomendasikan ya karena bagus. Gitu deh. Oke deh, begitu aja review kali ini ya. Semoga ini membantu kalian dalam memutuskan apa tuh mau beli nggak ini yang versi impornya. Ketika yang versi Indonesianya udah keluar kan kalian udah tahu yang versi luar negerinya kayak apa. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.